Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali datang kepada Dia dan kembali merenungkan akan firman-Nya. Kiranya di tengah kesibukan dan berbagai relasi yang sedang kita jalani, baik di keluarga, pekerjaan, pelayanan, kita boleh kembali diingatkan tentang siapa kita dan kepada siapa hidup kita ini sebenarnya dimiliki. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu. Di tengah dunia yang begitu bising dan penuh tuntutan, kami mau berhenti sejenak dan mendengarkan suaramu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami dengar dan juga boleh mengubah cara kami hidup agar sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk juga boleh mengerti dan juga boleh menjalani firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil di dalam Imamat 20 ayat 26 yang berbunyi demikian. Kamu harus kudus bagiku sebab aku, Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, kitab Imamat seringkali menjadi kitab yang cepat kita lewati. Karena ketika kita membacanya, kita merasa kitab ini terlalu berat, penuh dengan aturan, dan jauh rasanya dari kehidupan kita sehari-hari. Namun kalau kita mau melihat dengan lebih seksama lagi, justru di dalam kitab inilah Tuhan memperkenalkan satu panggilan hidup yang sangat dalam, yaitu panggilan untuk menjadi kudus. Bukan kudus dalam arti hidup tanpa celah seperti malaikat, tetapi kudus dalam arti hidup yang memiliki arah, hidup yang memiliki tujuan, dan hidup yang memiliki relasi yang benar dengan Allah. Kalau kita melihat di Imamat 20 ayat 26 tadi, firman Tuhan berkata, kamu harus kudus bagiku sebab aku Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara, kalimat ini penting karena Tuhan tidak berkata hiduplah kudus supaya aku mau memiliki kamu. Tetapi sebaliknya dikatakan aku telah memisahkan kamu dan menjadikan kamu milikku. Karena itu hiduplah sebagai orang yang kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa kekudusan bukanlah cara untuk mendapatkan relasi dengan Tuhan, melainkan buah dari relasi itu sendiri. Inilah Injil, inilah kasih karunia. Saudara, seringkali kita mengira hidup kudus berarti hidup yang penuh larangan, hidup dengan kehilangan kebebasan. Padahal Tuhan justru sedang mengundang kita keluar dari hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dia memanggil kita untuk hidup bagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kenyamanan, kesenangan sesaat, atau pengakuan manusia. Kekudusan berarti mengakui bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita telah dibeli, telah ditebus, dan telah dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Nah, saudara, disinilah tema relationship menjadi sangat nyata. Relasi dengan Tuhan bukan sekedar hubungan formal atau bahkan rutinitas rohani saja. Relasi sejati selalu membawa perubahan arah hidup. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, maka pertanyaan kita dalam setiap relasi dan keputusan hidup akan berubah. Kita akan mulai bertanya, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan lagi apa yang paling menguntungkan atau menyenangkan diriku. Namun kita juga harus jujur, hidup seperti ini tidak mungkin kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu perjanjian baru menegaskan bahwa kasih karunia Allah bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi juga untuk melatih kita. Yesus bukan hanya mati supaya kita diampuni, tapi juga supaya kita diubahkan. Dia menyerahkan dirinya untuk menguduskan suatu umat yang menjadi miliknya sendiri. Artinya hidup kudus bukan hasil tekad manusia, melainkan karya Kristus yang terus bekerja di dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Mungkin hari ini kita sedang bergumul di dalam relasi dengan pasangan, keluarga, rekan kerja, atau bahkan dengan Tuhan kita sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan satu hal yang sangat mendasar, bahwa kita bukan milik diri kita sendiri. Kita adalah milik Kristus. Maka dari itu, mari kita membawa firman ini menjadi sangat praktis dalam hidup kita. Mulai dari hari ini, ketika kita mau berkata-kata kepada pasangan atau anak atau orang lain, mari bertanya, apakah kata-kataku ini mencerminkan bahwa aku milik Tuhan? Ketika kita sedang marah, kecewa, atau mungkin ingin membalas orang lain, mari bertanya, kalau hidupku milik Kristus, apakah responku ini memuliakan Dia? Saudara, kiranya minggu ini kita hidup dengan satu kesadaran sederhana. Tuhan, hidupku milik-Mu. Dan biarlah kesadaran ini mengubah cara kita berbicara, bekerja, membangun relasi, melayani, dan mengambil keputusan agar sesuai dengan kehendak Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami, telah memisahkan kami dari cara hidup dunia, dan memanggil kami untuk hidup kudus bagi-Mu. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami masih hidup menurut keinginan diri kami sendiri. Kami mudah marah, mudah kecewa, mudah menghakimi, dan sering mengambil keputusan tanpa melibatkan Engkau. Kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dari kami. Tuhan, tolong kami juga supaya mulai hari ini kami boleh belajar hidup sebagai milik Kristus. Ajari kami menjaga perkataan kami dalam keluarga, menjaga sikap kami dalam pekerjaan, menjaga hati kami dalam relasi, dan menjaga pikiran kami ketika tidak ada orang yang melihat. Biarlah hidup kami sungguh mencerminkan bahwa kami adalah umat yang Engkau kasihi dan Engkau miliki. Tuhan, kami tidak sanggup kudus dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus sanggup mengubah kami sedikit demi sedikit. Peganglah kami, bentuklah kami, dan tuntunlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu setiap hari. Pakailah hidup kami menjadi berkat, dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.